lagi bersama gue di PN Movie. Pada kesempatan kali ini, gue akan melanjutkan film thriller kemarin yang berjudul Saw 3 tahun 2006. Buronya pembunuh sadis dari tangkapan polisi membuat banyak korban yang berjatuhan. Tak hanya itu, detektif kepolisian yang menyelidiki kasus ini juga ikutan tewas di tangannya. Bagaimanakah kelanjutannya? Yuk kita masuk aja ke pembahasannya. Dukung juga channel ini agar kalian gak ketinggalan video seru selanjutnya. Jadi mari kita mulai filmnya. Scene dilanjutkan Eric yang tersekap di sebuah WC bobrok dalam kondisi kaki terantai. Tak sanggup menggunakan gergaji, dia menemukan tutup tabung toilet untuk menggeprek kakinya. Di lain tempat, Rick bersama pasukan yang ditugaskan mencari Eric menemukan seorang mayat dalam keadaan yang mengenaskan. Carrie yang baru datang memastikan kepada detektif Hoffman kalau ternyata itu bukan mayat Eric. Dari bukti yang ada, kemungkinan ini bukan perbuatan psikopat Jigsaw, karena si pelaku tak membiarkan korbannya selamat walau berhasil memutuskan rantai. Dan pastinya ini perbuatan Amanda, si kaki tangan Jigsaw. Sampai di rumah pun, Carrie terbayang rekannya itu, hingga ketika akan tidur, Carrie melihat keanehan pada TV-nya. Tanpa diduga, dia telah diculik dan terbangun dengan sebuah perangkat terpasang pada tulang rusuknya. Untuk selamat dalam permainan ini, ada sebuah kunci yang terendam air keras di hadapannya. Dia harus mengobok untuk mendapatkannya, namun hal itu akan membuat tangannya cacat. Daripada mati, lebih baik Carrie mengambil kunci untuk membuka perangkatnya. Namun ternyata perangkat tersebut tetap tak bisa dilepas. Lalu scene pindah ke seorang dokter bernama Lynn bersama seorang selingkuhannya yang menyuruh si dokter untuk segera menceraikan suaminya. Namun kegalauan tentang masalah pribadinya mempengaruhi performanya di dalam kerjaan. Kepala rumah sakit yang melihat Dr. Lynn anggot-anggotan menyuruhnya untuk bersikap profesional dan jangan bawa masalah pribadinya ke kerjaan. Hingga ketika akan pulang kerja, dia dikunci di dalam loker. Lalu kemudian, setelah sadar, dia terbangun dan dibawa Amanda untuk menghadap John alias psikopat Jigsaw. Dalam kondisi buruk, John memberitahu rekam medisnya kalau dia adalah pasien di rumah sakitnya. Dan John pernah mendengar kata-kata Dr. Lynn yang menyebutnya kalau dirinya adalah pasien mayat hidup. Dengan peralatan dokter di ruangan ini, John ingin Dr. Lynn bermain permainan psikopatnya. Perangkat beramunisi shotgun yang terpasang pada lehernya terhubung dengan alat pantau jantungnya. Jika dalam tindakan operasi John tewas, perangkat tersebut akan meledakkan kepalanya. Jika berhasil, Dr. Lynn akan dibebaskan. Di tempat lain, pria bernama Jeff dikurung dan ternyata dia masuk ke dalam permainan psikopat juga. Dengan diliputi rasa dendam yang menyebabkan keluarganya berantakan, Jigsaw mengetahui kalau dia ingin membunuh supir yang menewaskan anak pertamanya. Tak hanya itu, hakim yang meringankan kasusnya juga dia incar. Untuk keluar dari permainan ini, dia harus melewati rintangan penyakit hati secepatnya. Jika tidak, dalam 2 jam pintu keluar akan tertutup dan dia akan membusuk di dalam sini.
Setelah melihat seorang di dalam sumur, Jeff baru ingat dia adalah hakim yang dia incar. Jigsaw memberikan pilihan untuk melanjutkan dendamnya atau memaafkannya. Di dalam kotak, ada sebuah kunci untuk membebaskan si hakim. Namun, Jeff harus membakar kenangan anaknya jika ingin menyelamatkannya. Akhirnya, Jeff yang masih memiliki hati nurani memilih menyelamatkan si hakim. Sementara itu, dalam kondisi kritis, Dr. Lin akan membedah John untuk meringankan rasa sakitnya. Dengan hati-hati, sebisa mungkin jangan sampai John tewas karena taruhannya adalah nyawanya. Namun, kondisi memburuk yang menyebabkan dia berhalusinasi mantan istrinya. Amanda yang melihat John mengungkapkan rasa cintanya kepada Lin mulai terbakar api cemburu. Padahal John hanya berhalusinasi. Tak bisa mengontrol diri, hampir saja Amanda akan membunuhnya. John yang mengetahui kalau Amanda emosian mengingatkan untuk tetap berada di dalam peraturan. Kembali kepada Jeff yang menemukan magazine bersama potongan foto keluarganya. Di luar dugaan, dia menemukan apa yang dicari selama ini, yaitu si penabrak anaknya. Dengan perangkat yang terpasang pada tubuhnya, Jigsaw menawarkan kepuasan kepada Jeff. Di dalam kotak kaca, terdapat kunci untuk membebaskannya. Namun, terkait dengan senjata yang dapat membunuhnya, keputusan ada pada Jeff memaafkan atau melampiaskan dendamnya. Di saat Jeff akan berubah pikiran, dia mencoba mengambil kunci dengan hati-hati. Namun, dengan segera, Jeff buru-buru mencari lubang kunci, tapi ternyata kunci tersebut bukan untuk membuka perangkatnya. Pindah ke posisi Dr. Lin. Karena operasinya berhasil dengan baik, sesuai janjinya, dia akan dibebaskan dari permainan. Namun, Amanda menolaknya dan hendak akan membunuh si dokter. Di sisi lain, Jeff menemukan sebuah pistol dan pintu yang terkunci. Lalu, dia menggunakan kunci yang tadi untuk kemudian menuju ruangan selanjutnya. Dan ternyata, ruangannya adalah tempat di mana John, Amanda, dan Dr. Lin berada. Dan baru kita ketahui, Dr. Lin adalah istri dari si Jeff. Di sini, John memberitahu kepada Amanda, sebenarnya dia memasukkannya ke dalam permainannya juga. Dan peraturan untuk Amanda adalah mematuhi peraturan. Namun, dia telah melanggarnya. Bukannya menyelamatkan istrinya, Jeff malah berambisi untuk membunuh psikopat Jigsaw. Lalu, John memberinya pilihan untuk membunuh dirinya atau memaafkannya. Dan ternyata, Jeff memilih membunuhnya. Di saat sedang sekarat, John mengeluarkan rekaman yang berisikan info kalau anak keduanya sedang ia sekap dan hanya dia yang tahu di mana keberadaannya. Dan tanpa Jeff ketahui, jika John tewas, istrinya juga akan tewas. Karena sifat pendendam inilah, Jeff akan kehilangan semuanya. Lalu film pun berakhir. Yoslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you later and bye.